hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau pikirkan tentang kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu merancangkan segala yang terbaik bagi hidup kami. Bahkan masa depan pun Engkau sudah jamin bagi setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Malam hari ini kembali hati kami terbuka dan kami mau kembali diajar, dibimbing dan dituntun di dalam kebenaran. Kami perlukan kuasa Roh-Mu yaitu Roh Kudus untuk membukakan setiap pengertian-pengertian yang benar bagi kami, sehingga kami dapat memahami, menangkap dan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kami untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kami Tuhan. Dan malam hari ini kami minta untuk fokus kami hamba-Mu, untuk fokus seluruh umat-Mu, untuk fokus seluruh orang yang kami kasih dengan perlindungan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan itu menjadi rema di dalam setiap hati kami. Mampukan kami Bapa untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar, yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan, kita bersyukur kembali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan malam ini untuk kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman kasih oleh Tuhan, bahwa kalau kita lihat dalam pendahuluan latar belakang dari Timotius ini, maka di sini dari apa yang saya baca dari Alkitab Penuntun, maka di sini katakan bahwa 2 Timotius inilah surat terakhir Paulus, ya. Jadi ini adalah surat dia yang paling terakhir. Nero pada saat itu sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan Roma dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Ya, jadi Paulus ada di masa tersebut dan dia lagi ada di dalam tahanan, ya, tahanan negara di Roma. Dan dari dalam tahanan inilah dia menulis surat ini, ya, menulis surat yang terakhir kepada anak didiknya yaitu Timotius. Jadi ini tulisannya itu di sekitar tahun 67 Masehi. Ya, jadi kalau kita lihat seterusnya kita baca, maka di dalam tahanan dia menderita kekurangan sebagai seorang penjahat biasa, ya. Dia menderita kekurangan. Terus juga kita perhatikan juga dalam suratnya ini juga dikatakan bahwa dia ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya. Jadi pada masa-masa ini dia menjadi seorang diri di mana sahabat-sahabatnya banyak yang meninggalkan dia. Nah, dalam keadaan juga sebagai manusia sekalipun dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi juga sebagai seorang manusia dalam mengalami itu perjuangan yang begitu berat yang dialami dalam ketersendiriannya, sehingga nanti kita lihat bagaimana dia meminta kepada Timotius untuk datang kepadanya, mengunjungi dia di Roma, ya. 2 kali ia meminta kepada Timotius menemaninya di Roma, ya. Jadi ketika Paulus mengirim surat kedua ini, Timotius masih di Efesus. Jadi dia masih di Efesus menjalankan tugasnya di sana. Dia betul-betul menyadari bahwa pelayanannya sudah berakhir dan kematiannya sudah dekat. Nah, kalau kita perhatikan pada momen ini, kesempatan ini, Paulus yang sebagai seorang rasul Allah dan juga sebagai bapa rohani dari Timotius, bukan pada kesempatan ini saja dia menyuruh untuk Timotius datang kepadanya. Ada beberapa kali kita perhatikan bahwa Timotius ini sebagai seorang muda itu diperintahkan oleh Paulus untuk mengemban sebuah tugas. Mengemban tugas yaitu mengirimkan 6 buah surat Paulus kepada jemaat. Ya, kalau kita perhatikan misalnya nanti ada di Korintus, dia minta kepada jemaat yang di Korintus supaya kalau Timotius datang jangan seorang pun menganggap dia rendah. Demikian juga kita perhatikan misalnya
kepada jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Jadi ada tugas yang harus dijalankan diemban ya oleh Paulus. Nah, kita lihat saya sudah katakan bahwa berjalannya dia untuk mengemban sebuah tugas itu, maka kita tahu membawa sebuah tugas ini berarti dia harus berjalan dari tempat di mana dia berada menuju ke sebuah tempat yang berbeda dengan sebuah beban, dengan sebuah tugas, dengan sebuah kepercayaan sebagai seorang yang membawa surat, membawa sebuah pesan Tuhan, membawa sebuah kabar ya kepada jemaat yang ada. Dan juga tentulah kalau surat ini dibawa, maka ini adalah isi hati Tuhan kepada mereka untuk menjawab berbagai macam hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Kita tahu misalnya ada persoalan perpecahan di tengah jemaat seperti jemaat di Korintus, juga ada dosa yang ada di sana sehingga Paulus perlu menulis surat kepada mereka, juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika ya, dan seterusnya. Dan kalau sedemikian berarti siapa yang membawa pesan ini juga penting ya. Ketika Paulus sudah menuliskan surat ini dan kalau beritanya itu tidak sampai kepada jemaat ya, berarti ini akan menjadi satu problem yang baru ya. Dan berarti siapa yang membawa surat tersebut penting ya. Dan seorang yang dipercaya, yang dipercaya oleh Paulus ya, salah satunya rekannya atau anak didiknya ini adalah Timotius, seorang yang dapat dipercaya menjalankan, mengemban tugasnya, tanggung jawab. Jadi ketika diperintahkan, ketika diberi tugas tanggung jawab, bahwa ini tugas ini begitu penting. Karena apa? Karena di dalamnya surat yang akan dibawa oleh Timotius ini surat Paulus yang berisi, yaitu yang kita lihat bahwa berisi tentang misalnya nasihat, berisi tentang ajaran, untuk membetulkan juga berbagai macam hal. Ada ajaran-ajaran yang tidak benar ya di tengah jemaat. Dan surat pada waktu itu, ketika misalnya surat sampai kepada jemaat, maka harus dibacakan di depan sidang jemaat yang ada ya. Dan ciri khasnya juga ketika misalnya surat ini selesai dibacakan di jemaat di jemaat di setempat, maka juga bisa dapat dibacakan di jemaat yang lain, tapi jemaat harus menyalin terlebih dahulu. Jadi harus ada salinannya, dan sesudah itu mereka memiliki salinan, dan surat yang berikutnya itu atau setelah disalin maka akan dibawa kepada jemaat yang lain untuk dibacakan juga ya di tengah-tengah jemaat. Jadi boleh dapat kita katakan, manakala Paulus menulis surat kepada jemaat misalnya di Korintus isinya, atau misalnya kepada jemaat-jemaat yang lainnya, bisa saja juga isi berita yang ada di sana ini tidak hanya membetulkan situasi yang ada terjadi di tengah jemaat, tetapi juga di dalamnya berisi pengajaran-pengajaran, hal-hal praktis tentang ajaran-ajaran ya yang perlu Paulus betulkan ya di tengah-tengah jemaat yang ada. Nah, ini saya katakan yang membawa siapa itu sangat penting. Ya, siapa yang diberikan tugas, yang diberikan tanggung jawab. Kalau seorang yang diberikan tugas ini tidak bertanggung jawab atas tugasnya, berita tidak akan pernah sampai, maka pasti situasi akan berbeda ya. Di tengah-tengah jemaat pasti akan terjadi. Karena manakala Paulus menyuruh seorang untuk membawa surat ini, berarti ini saudara seorang yang dapat dipercaya ya. Bahwa ini ada berisi berita yang penting untuk jemaat Tuhan yang ada di sana. Dan yang dibebankan tugas ini, maka Paulus sebagai seorang hamba Tuhan melihat, sebagai seorang pelayan Tuhan melihat bahwa dia adalah seorang yang dapat dipercaya, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang setia ya kepada pelayanan ya, tidak merasa itu sebagai sebuah beban, tetapi merasa itu sebagai sebuah tanggung jawab. Ya, memang bukan dia yang menulis surat, tetapi dia juga sebagai pembawa berita. Ya, Tuhan juga sedang memakai dia. Ya, Tuhan juga sedang memakai dia, dan Tuhan juga melihat kesetiaannya dan berjalannya Timotius membawa surat Paulus, 6 surat Paulus itu, maka kita akhirnya bisa melihat bahwa Paulus menyebut Timotius sebagai hamba Allah yang setia, hamba-hamba Allah yang setia, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang setia terhadap tugas yang diberikan kepada dia. Manakala ada beban yang dipercayakan kepada dia, ada tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada dia, saya katakan sekali lagi, bukan menjadi sebuah beban ya, bukan menjadi sebuah beban bagi dia, tetapi adalah sebuah tanggung jawab yang datang daripada Tuhan dan dijalankan, dikerjakan ya, lakukan semua seperti untuk Tuhan
bukan untuk manusia. Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagian sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan pada sisi yang lain saya katakan ini adalah cara Tuhan untuk melatih Timotius. Ya, maka kita lihat cara Tuhan untuk melatih Timotius sehingga dia juga memiliki karakter yang kuat. Ya, memiliki juga apa? Memiliki juga pengalaman iman, memiliki juga yang namanya berjalan dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ini cara Tuhan juga untuk melatih dia supaya menjadi seorang yang terbiasa berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kalau berjalannya dia dari satu tempat ke tempat yang lain itu saya katakan pastilah kita akan berbicara melihat ada sebuah harga yang harus dibayar di sana. Ya, ada sebuah harga yang harus dibayar, bagaimana dia mengorbankan waktunya, tenaganya tentunya, ya, dan juga bagaimana menjaga supaya salinan surat tersebut itu betul-betul aman, ya. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan menjadi rusak, apalagi kalau misalnya dia berlayar, ya, melakukan sebuah pelayaran, ya, maka jangan sampai misalnya ketika terjadi pelayaran, ya, yang sampai surat tersebut, salinan surat tersebut yang dibawanya, yang diantarnya itu rusak, ya, dan seterusnya. Itu betul-betul harus bertanggung jawab, ya, dan dia menjaga. Nah, jadi selain apa tersebut, maka kita perhatikan juga harus dia juga berani juga mengorbankan apa yang ada pada dia, berani juga berkorban, ya, membayar misalnya kos, bagaimana biaya, ya, untuk menuju ke sana, ya. Nah, dikasihlah Tuhan, inilah sebuah pengorbanan, ya, yang diberikan, ya, oleh seorang muda ini Timotius. Dan kita melihat bahwa cara ini Tuhan pakai untuk melatih dia, mentrain, menjadi seorang yang terbiasa dengan hal-hal rohani. Sehingga seorang yang terbiasa dengan hal-hal rohani ini, sehingga hal-hal yang rohani yang terbiasa kepada dia ini, sehingga dia tidak akan menjadi seorang muda yang hanyut kepada nafsu orang muda. Ya, dan itu yang kita katakan ketika kita lihat bahwa Paulus menasihati dia, jauhilah nafsu orang muda. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk melatih supaya nafsu orang muda ini dapat dijauhi, ya, harus dengan ada sebuah cara pembiasaan, ya. Dia harus buat sebuah aktivitas rohani, ya, dan berjalannya dia itu ke sana itu kan sebuah aktivitas rohani yang dijalankan dengan sebuah maksud, dengan sebuah tugas, ya. Maka inilah cara Tuhan untuk membentuk pribadi Timotius, untuk pribadi yang tangguh. Dia juga akhirnya didapati menjadi seorang hamba yang setia. Dan saya katakan Timotius seorang yang terlatih menjadi hamba Kristus, ya. Ia ikut terlibat dalam mengirimkan 6 buah surat Paulus kepada jemaat. Jadi dari cara ini kita melihat bahwa ini menjadi hamba Tuhan yang terlatih, yang siap menerima setiap beban tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Ketika dia mampu, ketika Tuhan melihat dia mampu, Paulus melihat dia sanggup bertanggung jawab, maka berikutnya ada kepercayaan Tuhan yang lebih, ya, yang dibebankan, yang dipercayakan kepada dia. Dan berjalannya sekali lagi katakan rela untuk membayar harga, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang muda tentulah tidak mudah bagaimana untuk mengambil sebuah tanggung jawab ini, ya, tetapi oleh karena hidup yang telah diperbaharui, pikiran yang telah diperbaharui, hati yang telah diperbaharui, cara pandangan yang telah diperbaharuinya, dia memegang dan menjalankan setiap tugas tersebut, tanggung jawab tersebut. Saya katakan bukan lagi sebagai sebuah beban, ya, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, waktu ini juga, tahukah kita dan saudara dikasihi Tuhan, terkadang juga ada cara-cara seperti ini untuk melatih juga kehambaan setiap kehidupan kita, untuk memperlengkapi setiap kehidupan saya dan saudara, untuk dilihat ketaatan kita, kesetiaan kita, jiwa hamba kita. Dan terkadang Tuhan harus melatih kita dengan sedemikian. Dan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga yang melihat hal demikian, bagaimana juga mempersiapkan, melatih setiap kehidupan kita supaya kita ini juga memiliki kehambaan dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepada kita. Dan jangan anggap enteng, jangan anggap sepele setiap apapun yang dipercayakan kepada saudara, dimanapun kita berada. Baikkah utamanya tugas-tugas dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan. Dan tugas-tugas itu tidak hanya misalnya berhubungan dengan, ya, pelayanan-pelayanan, misalnya aktivitas ibadah setiap hari minggunya, tetapi juga bagaimana misalnya tugas-tugas juga yang lainnya di tengah-tengah jemaat dipercayakan. Apakah kita menjadi seorang percaya untuk menilik jemaat di dalam kelompok kecil, kita di sana bertanggung jawab untuk melihat 5-10 orang, ya. Ya, dan juga misalnya tanggung jawab juga bagaimana misalnya, ya, untuk bagian-bagian juga yang lainnya. Mari kita jalankan, kerjakan semua itu. Karena ini cara Tuhan untuk melatih setiap kehidupan kita untuk menjadi seorang
berkarakter hamba, bukan berkarakter bos, bukan berkarakter tuan. Ya, terkadang Tuhan harus menghancurkan setiap kehidupan kita supaya ketika nanti berjalan ke depan ini, waktu yang ke depan, ketika kita dipercaya Tuhan lebih, maka kita tetap mengatakan bahwa saya adalah hamba, saya bukan bos, saya bukan tuan, saya adalah hambanya Kristus, saya hanya menjalankan apa yang Dia perintahkan kepada saya. Dan itulah yang acap kali juga Paulus katakan, kami ini adalah hamba. Pada satu kesempatan kita lihat misalnya di Ikonium, di Kisah Rasul pasal 14, ya, di pasal 14 ayat 15, ya, ayat 8 dan seterusnya, di situ kita perhatikan ketika ia mengajar di Ikonium bersama Barnabas, ya, dan saudara dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang lahir tidak bisa berjalan, dan ketika mendengarkan Paulus berbicara, dia melihat dengan iman. Maka orang tersebut, Paulus melihat dan orang tersebut disembuhkan oleh Tuhan, ya, melalui Paulus. Dan saudara, pada momen kesempatan tersebut, orang-orang di penduduk Ikonium mereka mengeluhkan, mengagungkan Paulus dan Barnabas sebagai bukan manusia biasa, tapi dewa yang turun di tengah-tengah mereka. Dan mereka seantero negeri itu, bahkan imam dewa Zeus, ya, sudah datang membawa korban untuk mempersembahkan. Nah, kita dikatakan ini adalah sebuah godaan, ya, godaan secara duniawi yang dialamatkan kepada mereka untuk berbangga, untuk bermegah atas apa yang telah terjadi, ya, atas apa yang diperbuat oleh Tuhan melalui kehidupan mereka. Tapi saudara, kita perhatikan bagaimana Paulus dan Barnabas, ya, mereka dikatakan firman Tuhan, mereka mengoyakkan pakaiannya, mengatakan kami adalah manusia biasa, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan juga bahwa dalam surat-suratnya, kami adalah hamba rasul yang dipakai Tuhan dengan sedemikian. Ya, bahkan dia sampai pernah dibawa ke tingkat 3, ya, dari dalam satu penglihatan. Ya, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu semuanya dia tidak bermegah karena itu semua. Ya, tetapi justru dia tetap merendahkan hatinya. Kenapa? Karena seorang yang telah terlatih, seorang yang bagaimana Tuhan melatih kehidupan dia, ya, dengan beban, dengan tanggung jawab, dan dengan berbagai macam situasi yang diperhadapkan kepadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, katakan Tuhan sedemikian juga mendidik kita, mengajar kita, dan ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk melihat kita, untuk melatih, mengembangkan sifat kehambaan kita, ya, sifat ketaatan kita, sifat kesetiaan kita. Ketika diberikan sebuah tanggung jawab, ketika diberikan sebuah tugas, ya, tugas yang ada yang harus kita jalankan, ya, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Jangan anggap itu sebagai sebuah beban, tetapi itu adalah sebuah kepercayaan, itu adalah sebuah tanggung jawab, dan itu cara Tuhan untuk melatih, ya, karakter kehambaan kita, supaya berjalannya waktu ke depan ketika dipercayakan Tuhan lebih. Dan saya katakan, kita tetap mengatakan bahwa saya adalah hambanya Tuhan, saya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupan saya. Ketika Tuhan mempercayakan saudara lebih, ketika nanti kita diberkati oleh Tuhan, ketika nanti apa yang kita lakukan, apa yang saudara lakukan pada hari ini diberikan tanggung jawab lebih oleh karena kesetiaan kita dalam perkara yang kecil, nanti diberi tanggung jawab yang lebih besar, kita mengatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan, saya hanya melakukan bagiannya, saya hanya mengerjakan bagiannya, dan biar hidup ini terus menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita terlalu yakin dan percaya ketika kita setia dalam perkara yang kecil, memegang teguh apa yang ada pada kita, tidak menganggap ringan, tidak menganggap sepele, tidak menyepelekan apapun tugas yang diberikan kepada kita, maka inilah cara Tuhan. Inilah satu cara Tuhan untuk melatih kita, untuk melatih sifat kehambaan kita, ya, dan sehingga terbentuklah, terpatrilah sebuah karakter, kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya bagaimana untuk terus dalam kehidupan dan bertanggung jawab secara rohani. Dan oleh pertolongan Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita, ya. Roh Kudus akan menolong kita dalam segala, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, yang saya katakan, manakala saudara dikasih oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dan saudara ikut bersama-sama dengan kita pada hari ini, dimanapun saudara berada, dan ketika ada sebuah tugas, beban, tanggung jawab yang diberikan kepada saudara, ya, maka kita percaya ini adalah tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara, ya, bahwa mari kita lakukan, kita kerjakan semua itu, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan jangan pernah anggap enteng, ringan, sepele atas setiap
apapun yang dipercayakan kepada saudara. Karena dari situ kita akan belajar tentang bagaimana kita diajar, ya, dilatih dengan sedemikian rupa, ya, untuk mengembangkan karakter kehambaan kita, ya, karakter yang mau taat sepenuhnya kepada Dia. Sehingga saudaraku, jangan sampai sering kita mengatakan, inilah aku punya hati sebagai hamba yang mau taat sepenuhnya kepada kehendak Dia, ya. Tetapi sedangkan orang-orang yang kelihatan saja, yang terkadang mungkin diberikan tanggung jawab kepada kita acuh tak acuh, lalu bagaimana kita mengatakan saya adalah hamba-hambanya Tuhan. Padahal Tuhan membawa ada orang-orang, ada wakil Tuhan, ada pemimpin-pemimpin, ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala-gembala yang memperhatikan, yang mengajar juga kita untuk memberikan sebuah beban, memberikan sebuah tanggung jawab. Tetapi ketika kita melalaikan, lalu dapatkah kita juga mengatakan bahwa saya adalah hambanya Tuhan yang mau taat sepenuhnya kepada kehendak Dia? Bukankah inilah satu ketetapan ilahi bahwa ada gereja-gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bawa, dan kita perhatikan juga di tengah jemaat yang dilayani bagaimana Paulus sudah di tengah jemaat menaruh penatua-penatua di sana, dan ketika juga Timotius ditaruh di sana, maka ada sebuah tugas tanggung jawab juga dijalankan, ya, dilakukan, ya, dikerjakan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terus belajar, dan saya percaya ketika kita terus bertanggung jawab atas setiap apa yang diberikan kepada kita, maka percayalah tanggung jawab yang lebih besar akan diberikan kepada kita. Kepercayaan Tuhan yang lebih besar, dan upah itu atau tanggung jawab itu yang diberikan, upah yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak hanya berbicara tentang hidup yang sekarang kita jalani itu juga, tapi sampai kepada hidup yang akan datang, di waktu yang akan datang, bahwa hidup yang kita sekarang ini ada janji Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Tapi itu semuanya sifatnya sementara. Apa yang diomongin sifatnya sementara saja, ya. Tetapi yang lebih mulia, yang kekal itu, yaitu pahala upah di dalam kerajaan surga. Dan berarti itu tandanya apa yang saudara lakukan, apa yang kita kerjakan selama waktu hidup. Apakah kita menjadi orang yang menganggap rendah, menganggap ringan, menganggap sepele, ya, setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai juga misalnya pada bagian-bagian aktivitas yang kita jalani keseharian, mungkin dalam tanggung jawab pekerjaan kita, menjadi seorang yang giat, yang tidak menganggap ringan, sepele tanggung jawab di dalam tugas-tugas pekerjaan kita, ya, itu harus dilakukan. Tetapi ketika saudara masuk dalam rumah Tuhan, harusnya kita harus memperlakukan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan lebih daripada kita memperlakukan tempat di mana kita berada. Kalau saudara misalnya berkomitmen bertanggung jawab atas setiap tugas yang dipercayakan kepada saudara dalam, ya, di mana saudara berada, ya, itu sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Tetapi ketika saudara juga di dalam rumah Tuhan, maka harusnya kita memperlakukan rumah Tuhan itu lebih bertanggung jawab daripada semuanya. Ketika diberikan sebuah beban tanggung jawab kepada setiap kehidupan kita, karena Tuhan kita mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, ya. Alkitab juga mengatakan barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada mengasihi aku, maka ia tidak layak. Artinya bahwa dialah yang harus segala-galanya. Jadi fokus, ya. Atau jangan sampai juga hidup ini pada hari ini hanya memikirkan sesuatu yang duniawi, yang materi saja, sehingga kita tidak pernah mau tahu dan acuh tak acuh terhadap kehidupan secara rohani. Saudara kasih oleh Tuhan, bertanggung jawab menjalankan tugas bagian saudara di mana dipercayakan, ya harus. Tetapi ketika saudara dalam rumah Tuhan juga ada beban tugas dan jawab, kita juga harus lebih lagi daripada itu. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Timotius seorang yang terlatih menjadi hamba Kristus. Paulus mengatakan dia hamba Kristus, ya, ketika menulis surat ini bukan tanpa alasan, ya, tapi oleh karena dalam perjalanan bersama-sama dengan Paulus, ketika dia mengikut Paulus mulai dari perjalanan misi yang kedua, dan seorang muda ini yang ketika dipercayakan, ya, dia bertanggung jawab, dan Paulus melihat bahwa dia adalah seorang hamba, sehingga sekarang Paulus menguji, mengapresiasi apa yang dilakukan, bahwa dari Paulus, Silwanus, dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus. Kami adalah hamba-hamba. Dia juga memuji anak didiknya ini, anakku yang sah, anak didiknya ini. Dia adalah hamba. Sekalipun Paulus sebagai seorang yang lebih tua, yang boleh dikatakan lebih senior, tetapi melihat kepada Timotius juga dia adalah rekan sekerja.
Jadi itu yang saya katakan, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika di pasal 1 dari Timotius, di 1 Timotius sana kita melihat yang mengatakan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Artinya Paulus melihat Timotius dan dia terus mencurahkan berkat-berkat rohani kepadanya, yang mau supaya Timotius terus mengalami kasih karunia Tuhan, bukan melihat sebagai saingan, bukan melihat orang muda ini dan mematikan potensinya dia, ya, bukan menutup jalan untuk dia, ya, tetapi bagaimana dia terus membuka jalan, bagaimana dia terus mencurahkan berkat Tuhan, bagaimana terus melalui kehidupannya ini mencurahkan berkat-berkat rohani supaya dia semakin bertambah-tambah. Kasih karunia Tuhan, rahmat dan damai sejahtera Tuhan terus terjadi bagi hidupnya dia. Bukan menjadi seorang yang iri, yang cemburu atas apa yang Tuhan lakukan kepada Timotius dan bagaimana menutupnya, tapi justru sebaliknya, terus kasih karunia terjadi bagi ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dia sebagai seorang yang lebih tua, lebih senior, tetapi melihat ini adalah rekan sekerja, ya. Dan terus juga dia mendorong motivasi supaya kasih karunia Tuhan terjadi bagi dia, bukan mematikan potensi yang ada kepada dia, ya, bukan mematikan, atau itu yang bahasa kata firman Tuhan, memadamkan roh, ya. Bukan memadamkan roh yang ada kepada dia, tetapi bagaimana supaya roh itu semakin berkobar-kobar. Dia membuka jalan. Dia dipakai oleh Tuhan supaya Timotius ini rohnya terus ya menyala-nyala untuk Tuhan. Bahkan terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan ya, bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan Tuhan melalui Paulus melihat bahwa dia adalah seorang hamba. Itu bukan terjadi semalam doang, tetapi melalui sebuah rangkaian proses. Dan bersamanya dia dengan Paulus itu, oleh karena dia seorang yang bertanggung jawab, berbeda dengan seorang yang bernama Demas. Paulus dengan tegas mengatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini, ya, dia kasih tahu bahwa Demas pernah menjadi teman seperjalanan Paulus juga, ya, tetapi dia tergoda kepada dunia ini. Nah, dari kasih oleh Tuhan bahwa Timotius berjalannya dia mengikuti ini, maka sekarang dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Dia seorang yang ketika diberikan beban tanggung jawab, dia menjalankan, dia lakukan, dia kerjakan. Kemanapun diperintahkan, kemanapun disuruh, apa saja tugas diberikan kepada dia, maka dia laksanakan, dia lakukan. Tidak menganggap remeh, tidak menganggap sepele, dan tidak berbantah-bantah ya atas apa yang diberikan kepada dia, tetapi melihat ini adalah tanggung jawab, ini adalah tugas. Sekalipun sekali lagi waktu berjalannya dia menuju untuk mengemban tugas itu bukanlah perkara yang mudah. Kenapa? Karena harus ada sesuatu yang harus dikorbankan, harus ada sesuatu langkah yang harus dia mulai ambil, langkah iman yang harus dia ambil untuk menuju ke sebuah tempat. Dan kita tahu, kita lihat juga bahwa di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini, Paulus tahu benar bahwa Timotius ini pemalu serta akan menghadapi kesukaran. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sana mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, jadi bagaimana supaya dia tadinya seorang yang pemalu, bahkan yang merasa rendah diri, ya, dengan dirinya, tidak percaya diri dengan dirinya nih, supaya menjadi seorang yang percaya diri dan tidak pemalu, ya, dan tidak takut. Maka dengan cara-cara seperti ini adalah Tuhan membentuk karakternya dia. Ketika dipercaya dan dia berhasil melakukan, maka ini cara Tuhan untuk membangkitkan identitas dirinya sehingga sekarang supaya jangan sampai dia merasa malu dengan dirinya, tetapi justru dalam kemudahanmu engkau harus menjadi teladan. Ya, dan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada dia itu, tugas yang diberikan kepada dia itu, maka dia menjadi seorang yang tidak pemalu, ya, dan cara Tuhan Roh Kudus bekerja memakai cara tersebut sehingga membentuklah sebuah karakter yang baik dalam kehidupannya. Roh Kudus bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan sekali lagi bagi kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, dimanapun kita berada pada hari ini, jangan anggap enteng, ringan, sepele apapun yang dipercayakan kepada saudara. Ya, tugas apapun yang dipercayakan kepada saudara,
Ya, ketika saudara ada dalam rumah Tuhan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kita mengatakan saya adalah hambanya Kristus, ini kami memiliki hati hamba. Maka sekarang di mana Tuhan tempatkan kita, berarti disitulah Tuhan membentuk karakter kehambaan kita. Supaya dengan karakter kehambaan kita yang terbentuk, dan karakter kehambaan artinya rela untuk memikul setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada Dia. Apapun rasanya berat, ya rasanya tidak mampu, Roh Kudus akan memampukan. Dan Tuhan akan memakai hal-hal tersebut supaya mengembangkan sifat karakter kehambaan kita, kesetiaan kita, sikap tanggung jawab kita. Dan seorang yang dipercaya lebih ketika dia sudah bisa bertanggung jawab dalam bagian-bagian yang dipercayakan kepada dia. Dan itu Alkitab ini. Kalau kita lihat ada begitu banyak juga contoh lagi yang lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini berdoa biar hati hamba Tuhan terus ada bagi saudara, bagi kehidupan kita. Dan karena itu melalui setiap cara Tuhan, melalui setiap proses Tuhan, ya, supaya berjalannya kita ke depan, waktu yang sering kita ke depan, dan oleh pertolongan Tuhan, ya, waktu yang kita terus jalani, ya, kita akan masuki ya bulan yang berikutnya, dan juga oleh pertolongan Tuhan tahun juga yang berikutnya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di waktu yang ke depan. Tetapi ketika Tuhan membawa saudara hadir ada di mana, di tengah keluarga, di dalam rumah Tuhan, ya, dan di mana saja kita berada, saudara dikasih oleh Tuhan, maka ada banyak cara Tuhan untuk terus membawa kita menjadi seorang yang memiliki hati hamba. Karena itu sekali lagi saya katakan, saudara dikasih oleh Tuhan, pegang teguh apa yang ada pada saudara. Ya, setiap tugas, tanggung jawab, setiap kepercayaan yang diberikan kepada kehidupan kita, ya, dalam ketidakmampuan kita, dalam ketidakbisaan kita, dalam setiap misalnya kelemahan kita, ya. Tetapi ketika kita menyatakan, maka disitulah Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus bekerja. Demikianlah Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, tetapi Dia akan sendiri menolong kita, memampukan kita, sehingga seorang menjadi seorang yang kuat, seorang yang berkarakter, seorang yang mampu dan bertanggung jawab, seorang yang akhirnya dilihat berjalannya waktu ke depan ini. Setelah sekian waktu berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang akan melihat, ya, saudara akan melihat dan semuanya akan melihat, sesungguhnya si A, kita orang percaya adalah hamba-hamba Kristus. Yang dalam perjalanan ini, waktu yang berjalan bersama dengan Tuhan ini, mereka bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepada dia. Dan ketika tugas yang lebih dipercayakan, ketika pemeliharaan Tuhan, keberkatan Tuhan terjadi bagi dia, dia tetap mengatakan, saya adalah hamba Kristus. Kami hanya melakukan bagiannya. Ketika saya dipercaya ini, aku berterima kasih. Bukan karena itu kami bermegah. Bukan karena itu kami memegahkan, tetapi kami bermegah karena Tuhan yang melakukan. Dan pada semuanya itu, tetap memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari. Kita akan masuk dalam doa kita. Kembali kita akan muji Tuhan. Sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu ini malam hari. Puji Tuhan. Berkati kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan dan datang bagi kehidupan kita untuk semakin terus kita giat bekerja setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh selama masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kami mau belajar untuk setiap melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Apapun juga saat ku berlebihan, ku tinggalkan semua pada akhirnya. Saat ku kembali
kembali bersyukur Tuhan kepada-Mu pada malam hari ini. Terima kasih waktu ini yang Tuhan beri kembali kepada kami dalam perundungan malam hari ini Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, terus ya Tuhan boleh berkenan di hati-Mu Tuhan, dan semua juga yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan malam ini, dan setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan, kembali mengingatkan kami ya Tuhan, kembali ya Tuhan datang kepada kehidupan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang karena itu hamba-hamba yang mau taat sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka setiap bagian-bagian tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami ya Tuhan pada saat ini, pada masa ini Tuhan, inilah cara Tuhan untuk membentuk karakter kehambaan kami Tuhan, untuk melihat kesetiaan kami. Kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan, dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami semua, dan juga terus juga menolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan juga semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan ini Tuhan. Kekuatan pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menjalani setiap proses Tuhan, setiap cara Tuhan untuk melatih kami, mendidik kami ya Tuhan, untuk mengembangkan karakter kehambaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh pertolongan memampukan kami ya Tuhan, Roh Kudus maka menolong memampukan kami. Berkati seluruh umat, berkati seluruh jemaat, berkati semua ikut bersama-sama dengan kami dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan hadirnya kami di mana kami berada, hadirnya seluruh umat-Mu, bahkan hadirnya gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, umat-Mu di mana berada Tuhan, di bangsa kami Tuhan. Terus ikut bersama-sama ya Tuhan melakukan tugas tanggung jawab kami pada bagian-bagian yang dapat kami lakukan, kerjakan di mana Tuhan taruh tempatkan kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada, berkati ya Tuhan seluruh stakeholder-nya Tuhan yang ada, berkati pemerintah tingkat provinsi, tingkat daerah, kabupaten, kota Tuhan, tolong semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati satuan penanganan Tuhan, dalam penanganan dampak ya Tuhan COVID-19 ini Tuhan, tolong ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong ya Tuhan semuanya, sehingga boleh dapat teratasi baik dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan. Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga proses juga untuk penemuan vaksin dan vaksinasi untuk seluruh warga masyarakat Tuhan, tolong kami pertaruhkan ke dalam tangan. Lalu pertolongan Tuhan juga mampukan kami juga perlindungan, kekuatan, kesehatan Tuhan ada juga menyertai seluruh hamba-hamba umat-Mu, bahkan gereja-gereja yang melaksanakan ibadah Tuhan, tolong semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih waktu ini Tuhan sudah berkati kami semuanya. Kami hari perlindungan malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Dan